Jangan beri ruang Wahabi Salafi di Nusantara ini. Jangan beri ruang Wahabi Salafi di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Masya Allah, kapan ini masanya untuk yang waras tidak boleh ngalah? Salah seorang influencer yang subscribernya itu jutaan, itu pernah didatangi oleh salah satu ustadz dari kelompok Wahabi Salafi. Ya, dia dibawakan uang 1 karung dan tas Gucci yang terbaru. Dia cerita sama saya dan banyak orang cerita, dan dibenarkan oleh manajernya. Dia dibawakan hingga akhirnya ustadz ini sama influencer yang jutaan ini ditolak uangnya, tas itu juga ditolak, tapi besoknya ustadz ini diundang untuk memberikan hak bicara kepada dia. Berkah rumah saya kedatangan salah satu ustadz favorit kita. Alhamdulillah, Pak Ustadz ini buat saya, Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz ini buat saya, Pak Ustadz. Iya. Nah, coba bayangkan artis-artis yang hijrah, yang dulunya pemain film, dulunya penyanyi, itu sekarang dipakai sebagai influencer sejenis ini. Dia tidak perlu main film, dia tidak perlu manggung main musik, tapi hidupnya tetap nyaman. Dan ini mustahil kalau nggak ada duitnya. Ini mohon maaf, seperti artis AU misalnya. AU, ini kan nggak ada job keartisan sudah, tapi dia hidupnya sangat masih saja hidupnya mewah gitu. Ini kan ada uang. Alhamdulillah ya, rezeki malah lebih enak menurut gua, lebih santai hidup gua. Dan apa namanya, nggak di push, nggak ngerasa kayak waduh banyak anak ini segala macam. Saya sih kalau urutannya berubah jadi CBA itu akan lebih tenang, karena Allah nggak akan pernah berubah kemana-mana. Makanya untuk mempermudah, cari teman-teman atau kumpulan-kumpulan yang mengarah ke kebaikan gitu. Nah, metode ini yang dipakai hari ini. Influencer yang subscribernya jutaan, dan bagaimana Raffi Ahmad misalnya didatangi, berusaha dibujuk untuk menjadi influencer mereka. Artinya mereka sudah bermain dengan kekuatan kapital untuk menggerakkan orang lain supaya masyarakat ini terpengaruh. Public figure lah yang mereka rekrut untuk mempengaruhi masyarakat. Ini metode gerakan mereka sekarang. Apakah ini hanya di Indonesia? Tidak. Semua negara-negara yang hari ini betul-betul didominasi oleh Wahabi Salafi, semuanya disasar melalui public figure itu. Tokoh-tokoh pemerintahan, para pemimpin-pemimpin wilayah, ini yang dikuasai lebih dulu. Hingga akhirnya semua populasi bisa didominasi. Nah, kalau saya cerita soal Gabon, saya cerita soal Nigeria bagian utara, saya cerita soal Somaliland, saya cerita soal Tanzania bagian timur. Ini semua sudah mengalami itu. Disasar dari public figure, influencer, dari pemimpin-pemimpin, panglima-panglima tentara, polisi, dan sebagainya. Ini betul-betul sudah sangat mendesak bahwa yang pikirannya waras sudah tidak masanya lagi untuk mengalah. Untuk soal apa ini? Yaitu soal gerakan Wahabi Salafi yang sudah akut, yang sudah tidak bisa ditolerir lagi menurut saya ini. Saya sangat sepakat itu. Ada usulan bagaimana medsos yang sebagai pembawa virus Wahabi Salafi udah tutup aja itu. Karena ini sudah sangat luar biasa. Yang menunjukkan bahwa Wahabi Salafi ini betul-betul luar biasa gerakannya. Kita ingat tentang Islam Anyaran, iya, yaitu mereka yang menggunakan istilah hijrah. Banyak ini dari kalangan artis papan atas malah, baik yang mungkin sudah tidak terlalu banyak job atau memang sudah mulai betul-betul ingin beralih profesi barangkali, tapi ini dimanfaatkan oleh gerakan Wahabi Salafi.
Dengan cara apa? Dia menjadi salah satu influencer. Kemudian dia mungkin harus didoktrin soal pemahaman agama menurut versi mereka. Dan luar biasa, dengan tidak main film lagi, tetapi soal kebutuhan materi justru akan lebih melimpah. Kita bisa lihat bagaimana komentar-komentar mereka yang memang betul-betul bukan ahli agama, tetapi dengan seenaknya bicara soal agama. Sekali lagi, saya termasuk orang yang mendukung bagaimana gerakan Wahabi Salafi sudah tidak boleh ditolerir lagi. Sudah tidak boleh kita yang waras itu mengalah. Bahkan hampir seluruh dunia itu sudah berani untuk melarang penyebaran faham Wahabi Salafi. Lebih-lebih sudah ada pertemuan dunia, pertemuan internasional yang digagas dan dilaksanakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ternyata semua bersepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat untuk mengeluarkan faham Wahabi Salafi. Artinya sudah jelas bahwa Wahabi Salafi tidak lagi menjadi bagian dari aliran atau faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang sudah terbukti itu justru merusak agama. Sehingga mau alasan apa lagi ini, pemerintah Indonesia harus mulai berani, harus tegas. Jangan sampai ada sikap yang ambigu. Satu sisi NKRI harga mati, tapi sisi lain justru masih mengakomodir faham-faham yang justru menolak NKRI, faham-faham yang justru merusak keberadaan NKRI itu sendiri. Maka sekali lagi, jangan beri ruang Wahabi Salafi di Nusantara ini. Jangan beri ruang Wahabi Salafi di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.